Maka katanya Afghani, langkah awalnya pan-Islamisme dua, penyadaran dan motivasi. Itu yang dilakukan Afghani. Motivasi kemana-mana, menyadarkan orang kemana-mana, tanpa harus disebut dia seorang motivator. Jadi Afghani ini kerjaannya ceramah, sebagian besar tulisannya itu hasil transkrip ceramahnya. Ya, termasuk yang dikompilasi oleh Muhammad Abduh. Ada tulisannya bagus, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Muhammad Abduh, judulnya Ar-Raddu 'ala Dahriyah, kritik terhadap materialisme. Kalau ada yang mau silakan cari online, di download. Cuma bahasa Arab. Ya terjemahannya belum ada kelihatannya. Enggak apa-apa lah, yo latihan lah. Yo dihitung-hitung latihan ngaji. Nah, kesannya bahasa Arab. Jadi sadarkan umat, motivasi. Penyadaran saja tanpa motivasi, ya nanti orang sadar tapi tidak bergerak. Harus dimotivasi. Oke. Selain pan-Islamisme, Afghani juga punya gagasan yang tidak khilafah. Apa itu? Dia menggagas negara yang paling bagus itu negara republik yang demokratis. Tidak usah disebut Indonesia loh ya. Nggak ada Indonesianya, dia tidak kenal Indonesia mungkin. Jadi pemerintahan ideal itu republik. Kenapa republik? Karena dalam pemerintahan republik kendalinya bukan orang per orang, tapi undang-undang. Bahkan rajanya sekalipun, presidennya sekalipun, itu adalah harus ikut undang-undang. Dan ini lebih terkontrol katanya Afghani. Kalau kita punya konsep, punya orientasi, ya undang-undang. Bukan lagi orang per orang. Kalau orang ada keterbatasan-keterbatasan. Kenapa harus demokrasi? Ya karena dalam demokrasi semua suara didengarkan. Oleh karena itu Afghani menyarankan ada syuro. Syuro itu pemimpin adalah masyarakat yang, jadi pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak pengalaman itu dikumpulkan jadi satu. Ya hari ini mungkin MPR, DPR. Ya Pak Al-Mukarram Fadlizon dan kawan-kawan. Ya itu kan yang punya suara, mewakili kita. Ya, DPR, MPR. Jadi ada republik, ada demokrasi, ada demokrasi diwakili oleh syuro, republik diwakili oleh undang-undang. Berarti apa? Negara yang konstitusional. Kemudian kalau sudah beres di dalam negeri, menghidupkan pan-Islamisme yang kompak. Sesama negara muslim, negara timur, negara dunia ketiga. Jangan dibuat kalah-kalahan terus sama barat. Jangan inferior. Bangkitlah bareng-bareng. Nggak mungkin bangkit sendiri-sendiri. Itu maunya Afghani. Jadi mimpi politiknya Afghani itu semacam ini. Jadi tidak usah terlalu panjang diskusi kita tentang politik, tentang khilafah apa enggak, khilafah apa khalifah enggak. Sudahlah, jalan dengan idealmu masing-masing, tapi punya orientasi yang sama dan komitmen terhadap tegaknya ajaran agama. Kalau ini terpenuhi, akan lahir pan-Islamisme, Islam yang universal. Ya nanti gagasannya dilanjutkan kalau di Mesir ada Rashid Ridho. Kalau Abduh agak rasional, kalau Abduh tidak sampai detail merumuskan politiknya. Rashid Ridho kalau di Turki ada Namek Kemal. Itu yang pro pan-Islamisme. Jadi
gagasan-gagasan untuk mengkompakkan umat Islam. Kalau hari ini secara real mungkin ada Muslim World Liga, Robitoh Alam Islami, itu mungkin contoh yang dimimpikan oleh Afghani, atau OKI. Nah, OKI itu mungkin contohnya. Jadi bagaimana negara-negara Muslim kompak memikirkan nasibnya sendiri, membangkitkan dirinya. Nah, itu manifestasi gagasan pan-Islamisme. Nah, yang penting juga, ideal apapun yang dicanangkan secara politik, jangan lupa kuncinya bukan pada pemimpinnya, tapi pada masyarakatnya. Ini mungkin Afghani nyindir kita. Kalau kita ingin Indonesia baik dan maju, pertama-tama adalah masyarakatnya harus baik dan maju dulu. Jadi ada yang cerita yang beberapa kali saya ulang tentang Nabi Isa. Ada yang bilang ini bukan ceritanya Nabi Isa, tapi Ali bin Abi Thalib. Saya ambil yang Nabi Isa saja. Jadi Nabi Isa kan pernah dikritik oleh umatnya. Nabi Isa, zaman sampean ini zaman rusak-rusakan, tidak kayak zamannya Nabi Yahya dulu. Zaman Nabi Yahya itu tertib urusannya. Setelah sampean menggantikan, sekarang zamannya rusak. Jawabannya Nabi Isa, ya, zamannya Nabi Yahya, umatnya kayak saya. Zamanku sekarang, umatnya kayak kamu. Ya, jadi tidak tergantung sayanya, tapi tergantung kamunya. Hari ini kan kita selalu menumpukan semua harapan pada penguasa, pada pemerintah untuk melakukan perubahan A, perubahan B, perubahan C. Pasti tidak akan mampu terpenuhi. Kenapa? Mereka terbatas. Untuk kita berubah lebih baik, tidak usah nunggu diperintah, tidak usah nunggu undang-undang. Ayo kita berubah, itu aja. Tidak usah dipikir pemerintah itu ada apa enggak. Kita jadi aja orang baik. Jadi katanya Afghani, ayo melakukan perubahan kesadaran politik masyarakat. Karena untuk membangun pemerintah yang bersih dan kuat, yang pertama kali harus berubah adalah masyarakatnya. Kenapa kok mungkin hari ini kita merasa tidak terwakili misalnya oleh wakil kita? Itu kan bukan salah mereka, salah kita yang milih. Kenapa kok kamu milihnya keliru? Sebabnya macam-macam. Mungkin pengetahuannya kurang, mungkin karena politik uang. Itu kan lemahnya di kita semua. Mungkin kita nggak banyak informasi update, waktu nyoblos merem, pokoknya dicoblos. Nggak ngerti dipilih yang paling ganteng, yang paling cakep misalnya. Salahnya kebanyakan di kita. Maka kita upgrade kemampuan politik kita. Jangan mau dibohongi lagi. Masa kita dibohongi sejak zaman merdeka itu, zaman milih Pak Karno. Terakhir-terakhir era Pak Karno, rakyatnya merasa dibohongi, demo habis-habisan. Terus ganti presidennya Soeharto. Zaman Pak Harto terakhir-terakhir juga kita dibohongi ini lama, demo lagi habis-habisan. Bolak-balik dibohongi sampai zaman Gus Dur juga yang ada banyak demo. Zaman Habibie juga demo. Zaman SBY ya demo macam-macam. Zaman Jokowi ya demo. Kita merasa dibohongi terus. Loh, kalau dibohongi sampai sebanyak kali itu, mungkin bukan salah yang bohongi. Iya kan? Kamu yang dibohongi, lu kok bodoh bolak-balik dibohongi. Jangan-jangan kitanya yang terlalu lemah sehingga bolak-balik bisa dibohongi. Berarti solusinya memperkuat diri kita. Kalau bahasa ilmu sosial politiknya, civil society-nya yang kuat. Paling tidak sampai ke level kita ini mandiri, tidak terlalu tergantung sama pemerintah. Terserah pemerintah mau apa, kita kuat. Kalau mau pemerintah tak turunkan sekarang. Nah, kalau bisa. Cuma ya itu tadi, syaratnya apa-apa. Kalau katanya Foni di awal tadi, butuh ilmu.
Kalau ilmu tidak nyampe, ya percuma kamu protes apapun, begitu audiensi ya kalah. Diajak diskusi ya kalah, ikut ILC ya kalah. Makanya kamu butuh ilmu, butuh wawasan. Jadi kita sendiri, makanya pokoknya diperbanyak sekarang ilmunya biar kita kuat. Kalau enggak ya nanti kita merasa dibohongi lagi. Bolak-balik dibohongi, ya jangan salah yang bohong. Jangan-jangan kita sendiri yang lemah.